pagi dan selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Kakak senang sekali bisa menjumpai adik-adik walaupun tidak secara langsung. Hari ini kita masih tetap ibadah di rumah saja, namun kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik, kita meninggalkan semua kesibukan kita menyiapkan hati kita, dan kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Adik-adik silahkan berdiri, kita masuk ke dalam fotum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayat 1, kami puji dengan riang. Adik-adik, dalam seminggu ini kita pasti ada melakukan kesalahan. Marilah kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, mengaku segala kesalahan kita. Ya Bapa pengasih, betapa seringnya kami menyakiti hati-Mu. Kami seringkali lalai melakukan kehendak-Mu, karena itu kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 27 ayat 1, meski tak layak diriku. Bagi yang telah mengaku kesalahan di hadapan Tuhan, kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 116 ayat yang kelima. Firman Tuhan, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Amin. Kita menyambut berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Pujian, Sebab Dia Hidup. Nah, adik-adik, melandasi persekutuan kita pada saat ini,
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengasihi kami, Engkau memperkenankan kami untuk datang beribadah kepadamu, walaupun secara online. Bapa di sorga, melandasi persekutuan kami pada saat ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan berkati juga hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, kiranya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Di malam hari, pada hari pertama dalam minggu itu, para murid telah berkumpul bersama di sebuah tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka diliputi ketakutan karena tersiar kabar mayat Yesus dicuri. Dan mereka juga takut kalau orang Yahudi akan menangkap mereka seperti yang telah dilakukan kepada Yesus. Murid-murid saling memperbincangkan tentang kebangkitan Yesus. Petrus dan Yohanes, juga Maria Magdalena dan Maria lainnya bersaksi bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Mereka juga berbicara tentang sebuah kejadian yang terjadi pada hari sebelumnya, yaitu ketika Yesus menampakkan diri kepada dua murid ketika mereka berjalan ke kota Emmaus. Beberapa murid nampak bingung antara percaya dan tidak percaya. Sakit hati dan kecewa menyebabkan mereka sulit sekali untuk percaya. Walaupun begitu, murid-murid yang sudah melihat Yesus terus bersemangat menceritakannya. Sementara mereka masih berbicara, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka mereka melihat hantu. Yesus selalu menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian aku juga mengutus kamu." Setelah dia mengatakan ini, dia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni orang lain, mereka diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tuhan Yesus 2 kali menyatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Perkataan yang pertama adalah untuk menghilangkan rasa takut para murid dan menggantinya dengan sukacita. Perkataan yang kedua adalah untuk mempersiapkan perhatian murid-murid kepada perintah Tuhan Yesus untuk menjadi utusan. Bapa telah mengutus Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Thomas adalah salah satu murid yang tidak percaya. Dia begitu kecewa dan sakit hati ketika ia melihat penderitaan Yesus. Murid yang lain mengatakan kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas tidak mempercayai mereka. Katanya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, saya tidak akan percaya." Thomas lupa semua perkataan Tuhan Yesus
bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. 8 hari kemudian, para murid kembali berkumpul di rumah dan Thomas bersama mereka. Adik-adik, 8 hari adalah kesempatan bagi Thomas untuk merenungi semua pernyataan murid-murid yang lain tentang kebangkitan Yesus. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, berdiri di antara mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu kepada Thomas ia berkata, "Lihatlah lubang paku di tanganku. Masukkanlah jarimu di sini, dan ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, supaya kamu percaya." Sungguh Thomas menyesal. Ia segera bersujud mohon pengampunan. Katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku, sekarang aku percaya." Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Nah, adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan saat ini? Ya, Tuhan Yesus peduli kepada Thomas. Ia tidak membiarkan Thomas tenggelam dalam keraguannya. Tuhan Yesus juga peduli kepada kita. Tuhan Yesus peduli kepada kita melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita, yaitu papa, mama, kakak, adik, dan juga teman-teman kita. Mari adik-adik, kita juga belajar peduli kepada orang lain, peduli kepada orang tua, saudara, dan sesama kita. Kita juga harus peduli dengan tugas-tugas kita, tugas di sekolah, tugas di rumah. Adik-adik, sama seperti murid-murid yang bersuka cita karena Tuhan Yesus bangkit, kita juga harus bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah bangkit dan hidup. Kebangkitannya merupakan jaminan pembenaran firman Tuhan dan jaminan tentang kehidupan kekal bahwa ada kebangkitan pada akhir zaman. Kita memang tidak melihat secara langsung kebangkitan Yesus, tetapi kita percaya seperti kata firman Tuhan dalam Alkitab, percaya kepada Yesus yang bangkit walaupun tidak melihat langsung adalah sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang terus membuat setiap orang menjalani hidup dengan sehat, baik tubuh maupun jiwanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik kan? Dia sangat mengasihi kita dan Dia peduli dengan kita. Sebagai ungkapan syukur kita mau membawa persembahan. Namun, kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan. "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Amin. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi dari Kidung Pujian, "Sungguh Ku Bangga Bapa." Lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu
dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga saat ini. Dan kami mohon kepadamu kiranya Engkau terus memberkati kami dengan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Dan di minggu yang akan datang, kiranya Engkau kembali memperkenankan kami untuk datang kepadamu dalam persekutuan kami, ibadah kami, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Bapa di sorga, kami berdoa atas persembahan yang telah kami berikan, kiranya Engkau memberkatinya. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami anak-anak sekolah minggumu, berkati dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, kiranya kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih, penuh sukacita, dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati juga orang tua kami, beri hikmat, beri kebijaksanaan dalam mendidik, membesarkan kami, anak-anak karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan dalam segala keberadaan mereka. Tuhan Yesus jaga dan lindungi, dan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Dan kiranya Tuhan Yesus juga berkati Bapak Pendeta dan majelis gereja dalam pelayanannya dan dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersatu hati mendukung saudara kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Berkati Om Papa Koni, Tante Mama Selin, Tante Mama Alfa, Om Papa Geri, dan Tante Mama Geri yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus berkati segala perobatan yang diterima dan buka jalan bagi semua proses perobatan yang akan dilakukan. Kiranya melalui itu mereka boleh menerima kesembuhan yang asalnya daripadamu. Juga berkati keluarga yang mendampingi, teguhkan dan kuatkan iman percaya mereka bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kekuatan, dan ada penghiburan. Tuhan Yesus yang baik, berkati bangsa dan negara kami, di mana saat ini kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Berkati para pemimpin kami, berikan hikmat dalam mengambil setiap kebijakan, dan biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dan berkati para medis yang tiada lelah untuk melakukan semua pelayanannya kepada orang-orang sakit. Beri mereka kesehatan, kekuatan, beri mereka kesetiaan dan ketekunan dalam melakukan tugasnya. Terus berkati mereka dan yakinkan mereka bahwa Tuhan terus ada menyertai mereka, dan mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam mereka menjalankan tugasnya. Dan pada akhirnya nanti Bapa, kami boleh melewati pandemi ini, kami boleh kembali melakukan semua tugas tanggung jawab kami, kembali melakukan aktivitas kami seperti sebelumnya. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama-Mu, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik,
Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Silahkan adik-adik berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 116 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.